saya juga masih, masih haus lah untuk ilmu-ilmu pengembangan dari kualitatif ya. Beberapa waktu lalu saya ikut sebuah pelatihan, pelatihan etnografi namanya. Saya pengen tahu apa sih etnografi. Izin Ibu, suaranya tidak terlalu jelas, maaf. Halo, sudah jelaskah? Ya, jelas sekali ya, Oke, Bu. baik. Oke ya. Ya, Bu. Ya, jadi, saya ulangi lagi mungkin nanti, hari ini kita akan bahas masih kualitatif, tentang desain penelitian dalam kualitatif, eee, tapi nanti di akhir saya akan berikan informasi sekilas, tapi saya akan berikan, materi PowerPoint-nya untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang etnografi, ya. Nah, apa itu etnografi? Nanti, Bapak Ibu akan saya jelaskan. Ya, ini juga saya baru beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan bootcamp untuk pengembangan penelitian kualitatif, ya. Karena saya juga harus memberikan informasi terbaru untuk Bapak Ibu, jadi sayanya juga harus update belajar terus gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu juga, ketika nanti main di luar dunia sana, Bapak Ibu juga, update ilmunya. Kalau orang ngomong ini, minimal Bapak Ibu juga paham ya, dengan kebaruan-kebaruan informasi gitu. Tapi etnografi itu pada dasarnya adalah masih bagian dari kualitatif, ya. Nah, minggu depan satu sesi lagi untuk giliran saya, atau minggu berikutnya lah nanti silahkan di-schedule saja ya. Sesi yang ketiga untuk giliran saya itu saya ingin menyampaikan materi tentang mixed method ya. Karena, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu tanya, sebetulnya desain apa sih yang paling bagus gitu kan? Yang paling bagus itu adalah desain dengan menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif yang disebut sebagai mixed method gitu. Jadi minggu depan atau di sesi berikutnya, mari kita sama-sama belajar tentang mixed method. Di mana mixed method juga, ada aturan mainnya ya. Kapan ada mixed method yang memang, harus wajib digunakan kuantitatif dulu, baru kualitatif ya, atau sebaliknya, harus kualitatif dulu baru kuantitatif. Nah, itu kita pelajari nanti itu harus berdasarkan apa. Sebentar ya, sebentar ada telepon masuk sebentar. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, penelitian kualitatif kemarin kita sudah bahas tentang apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif, kemudian juga konsep-konsep tentang kualitatif itu seperti apa ya, sehingga, harapannya dari sesi kualitatif yang kemarin, Bapak Ibu jadi bisa membedakan dan tahu kapan saya bisa menggunakan kualitatif dan kapan menggunakan kuantitatif. Sebentar ya, ada telepon lagi, mohon maaf sebentar.
Oke. Nah, jadi, di sesi yang kemarin kita lebih membahas kepada, apa sih perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif, dan kapan sih kita bisa menggunakan kuantitatif atau kita lebih harus menggunakan kuantitatif, atau kapan kita harus menggunakan kualitatif. Nah, itu sangat, apa namanya, tergantung pada apa tujuan penelitian yang kita inginkan, gitu ya. Nah, untuk, hari ini yang akan kita bahas lebih kepada, jenis ya, jenis-jenis kualitatif itu. Kalau di kuantitatif kan ada jenisnya juga ya, ada yang bisa menyampaikan apa jenis-jenis desain dalam kuantitatif, Bapak Ibu? Pasti sudah diberikan oleh dosen lain. Silakan raise hand, jenis penelitian atau jenis desain penelitian dalam kualitatif, silahkan raise hand. Ayo, apa aja? Kuanti ya, saya tanyanya kuanti ya. Kalau kualitatif kan kita baru mau belajar nih. Ayo, Bapak Ibu, sudah 106 orang Eksperimental, Bu. eksperimental. Oke. Selain eksperimental ada apa Pak Yandi? Pos Korelasional, Bu. eksperimental, deskriptif, Oke. Korelasional. korelasi, ya. Nah, kalau korelasi itu analisa datanya. Oh, gitu. Ya, jadi hati-hati terbalik ya antara desain penelitian dengan analisa data. Jadi gini, supaya Bapak Ibu gampang mengingat, kalau ditanya apa sih jenis desain dalam kuantitatif, Bapak Ibu bagi dua dulu. Ada yang observasional, ada yang eksperimental. Nah, si observasional ini sendiri ada anaknya lagi, ada jenisnya. Observasional itu jenisnya ada cross seksional, ada studi kasus, ada kohort, ada kasus kontrol. Oke. Kalau yang eksperimental itu juga ada jenisnya. Ada penelitian pra-eksperimen, ada penelitian kuasi eksperimen, ada Recording in penelitian progress. eksperimen murni, ya. Nah, jadi kalau mau ditanya apa namanya, apa sih jenis desain penelitian kuantitatif? Bagi 2 dulu aja supaya Bapak Ibu ingat, observasional dengan Eksperimental, eksperimental. Observasional anaknya apa jenisnya? cross-sectional, case Cross section. control, Cohort, cohort, studi observasional, kasus studi studi kasus kasus. studi kasus. Itu payungnya namanya observasional. Kenapa disebut observasional? Kita tidak melakukan intervensi atau perlakuan pada observasional. Kohort itu ataupun kasus kontrol itu kita hanya melihat, mengamati, ya. Jadi saya ngajar kuantitatif nih, nggak apa-apa ya nge-review dikit ya. Jadi kita hanya mengamati, tidak memberikan perlakuan apapun, walaupun itu hanya sekedar perlakuan pendidikan kesehatan. Jadi observasional itu tidak memberikan intervensi, itu cirinya. Jadi kalau kohort nih, misalnya saya mau melakukan penelitian kohort, paling gampang, contoh yang paling gampang dimengerti, kohort itu dimulai dari apa? Kohort ada yang ingat dimulai dari? Ayo refresh ini. Kohort dimulai dari penyebab dan diakhiri atau diikuti untuk melihat efek, dampak, akibat. Contohnya penelitian apa yang paling gampang? Kita ngikutin 250 orang yang merokok, oke? Kita ikuti dalam kurun waktu tertentu 10 tahun, 15 tahun mungkin ya. Kemudian kita lihat apa sih efeknya dari dia melakukan atau dia mempunyai perilaku merokok. Izin yang masih terbuka mute-nya boleh di-unmute? Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita akan mulai dari penyebab dan kita evaluasi akibatnya apa. Tapi selama kurun waktu kita melakukan penelitian, kita tidak memberikan intervensi apapun.
hanya cohort, hanya mengawasi, hanya melihat proses, hanya mencatat bagaimana efeknya akhirnya. Ya, begitupun kasus kontrol dibalik. Kasus kontrol dimulai dari akibat, ya. Dari akibat itu akan retrospektif melihat ke belakang, apa sih penyebabnya. Jadi orang ada yang mengatakan kalau cohort itu akan menghasilkan multiple efek. Tapi kalau kasus kontrol akan menghasilkan multiple causes. Gitu ya. Itu aja inget ya. Cohort dari penyebab menghasilkan multiple causes. Bisa jadi orang yang merokok itu bukan cuma CA paru. Bukan bisa jadi begitu. Bisa jadi orang yang merokok itu nanti dia akhirnya CA ini, apa namanya? Laring ya, ini apa Laring. sih? Laring ya? Laring. CA laring. Nah, bisa jadi kan yang bolong sini kan gitu. Jadi multiple causes, ya multiple effect, sorry, multiple effect. Begitupun yang si kasus kontrol. Kasus kontrol dia mulainya justru dari akibat melahirkan multiple causes. Contoh, orang HIV/AIDS nih kita lihat nih, udah HIV/AIDS-nya udah kena nih. Orang-orang HIV/AIDS terus kita retrospektif mengamati, menggali ke belakang. Ternyata dia punya multiple causes, dia ternyata HIV/AIDS-nya itu dapat dari ganti-ganti pasangan, sorry apa, IDU, intra-drug user vena ya, intravena drug user, kemudian juga apa, bisa juga mungkin karena pernah mengikuti, proses transfusi darah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara observasional dengan eksperimental. Di observasional tidak ada proses intervensi, mengobservasi saja. Makanya kan observasional namanya. Nah, dari observasional itu yang paling banyak orang suka adalah cross sectional. Karena cross sectional itu dia mendapatkan atau bisa mengukur variabel independen dan dependen dalam satu waktu bersamaan. Kalau si cohort kan tadi nggak bisa ya, dia harus lihat dulu, ngikutin gitu kan. Dia udah punya penyebabnya, tapi dia mengikuti terus kan, sampai akhirnya dia dapat apa sih efeknya. Jadi variabel independen dan dependennya tidak bisa diukur dalam satu waktu bersamaan si cohort. Begitupun sih kasus kontrol, walaupun Suaranya hilang, Bu. Suara hilang, Bu. Sinyal saya rusak ya? Sinyal Wah. sudah
Halo, Bu, tadi ini ya, terlempar ya, saya terlempar. Iya, Bu. Sudah ada lagi? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Baik, jadi itu ya sekilas tentang kuantitatif ya, sehingga, apa namanya, perlu juga dipahami desain kuantitatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita, apa namanya, Bapak Ibu bisa menguasai baik kuantitatif maupun kualitatif ataupun mix method ya, sehingga memang saya pikir kalau kuantitatif kan pasti sudah diberikan lah, ya yang sudah masuk untuk, Medlit ini siapa? Yang untuk masuk Medlit ini siapa saja yang sudah masuk metodologi penelitian? Mmm. Siapa? Oh, Pak Adi. Pak Adi kemarin memberikan materi Pak apa? Adi. Yang aplikasi apa namanya itu? Kalau Pak Adi PLS, Oh, kalau Pak Adi PLS. Yes. Berarti yang kuantitatifnya belum ada belum Bu, belum. oh, belum. Oke. Ya sudah, minggu depan kita lihat ya, kalau memang lebih diperlukan kuantitatif, nanti saya masuk kuantitatif deh. Ya, karena itu juga kan memang harus, bisa apa, bisa paham dua-duanya, kuantitatifnya harus paham, kualitatifnya juga harus paham ya. Oke, baik Bapak Ibu kita langsung masuk saja ke ini saya skip karena ini sama ya dengan yang kemarin, kenapa saya harus pakai kualitatif, alasan pakai kualitatif, terus dan lain sebagainya ya. Metode pengumpulan data dalam kualitatif, triangulasi untuk validasi ini sudah ya. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke desain desain penelitian dalam kualitatif ya. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi ini adalah sebuah desain kualitatif yang lebih fokus kepada budaya dan perilaku-perilaku dalam sebuah kebudayaan, gitu ya. Jadi, apa namanya, ketika misalnya saya ingin melakukan penelitian di, sebuah desa atau misalnya yang gampang lah, di suku Baduy, Baduy yang ada di Banten ya. Nah, kemudian saya ingin lihat misalnya apa saja sih budaya-budaya yang dimiliki terkait dengan pencarian layanan kesehatan di wilayah atau di komunitas, suku Baduy, gitu ya. Nah, sehingga, saya akan apa namanya ya, mengobservasi dan juga mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dan mendalam, apa saja proses ketika ada dalam satu komunitas tersebut sakit ya, atau mungkin, ada kecelakaan atau apa ya. Nah, itu bagaimana sih proses dan juga, persepsi yang dimiliki oleh para suku Baduy tersebut terkait dengan memandang sebuah konsep sehat sakit. Dimulai dari situ, ya. Kemudian saya akan masuk kepada apa saja budaya-budaya yang ada. Misalnya bisa jadi, di wilayah tertentu atau dalam satu komunitas tertentu, sakit itu masih dianggap sebuah kondisi yang kita dihinggapi hantu misalnya ya, atau kita diganggu jin apa gitu ya, bukan kaitkan dengan sebuah triad epidemiologi ya, ada host, environment gitu kan, kalau triad epidemiologi ya, agent, host, environment. Nah, tapi kalau si suku suku tertentu atau komunitas tertentu mungkin melihat itu sebagai sebuah hal-hal yang harus diusir, hal yang memang harus hanya cukup dikasih doa saja gitu. Nah, itu yang ingin dipotret. Nah, ketika itu yang ingin dipotret, berarti, kita sedang melakukan penelitian terkait dengan etnografi, gitu ya. Nah, kemudian
Kemudian, karena fokus utamanya adalah budaya, ya, sehingga hal-hal yang di-confirm-nya pun atau hal-hal yang dipotretnya pun adalah, bagaimana mengungkapkan, mmm, persepsi dan juga pelaksanaan budaya tersebut dalam komunitas itu, ya. Bisa saja nanti budayanya kalau kita kan karena kesehatan ya, budayanya dikaitkan dengan bagaimana pencarian pengobatan ya, bagaimana persepsi memandang sebuah kondisi sehat sakit gitu ya. Apalagi misalnya kalau mau dikaitkan dengan ketika mau melihat terkait dengan kesehatan mental, misalnya ya. Nah, nanti itu dikaitkanlah kesehatan mental tersebut dengan kebudayaan, misalnya dihinggapi roh jahat, dihinggapi setan, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang kita gali lebih dalam budaya-budaya seperti itu. Nah, itu jenisnya namanya etnografi, ya, dan ini adalah salah satu desain penelitian yang paling banyak juga dilakukan. Oke, yang kedua adalah fenomologi. Fenomologi juga itu, banyak juga digunakan, ya. Banyak juga orang kalau mau milih mau desain apa, paling sering terungkap atau tercetus adalah fenomologi. Kenapa? Karena fenomologi ini adalah sebuah atau salah satu desain penelitian kualitatif yang fokus utamanya adalah mengungkapkan pengalaman nyata dan juga ada persepsi, kemudian kesadaran, pengetahuan, gitu ya. Bagaimana, seseorang memandang sebuah pengalaman tersebut gitu ya, tetapi sangat kental dengan unsur yang ada emosionalnya gitu ya. Nah, itu namanya fenomologi, gitu. Jadi kalau misalnya kayak penelitian yang pernah saya ceritakan, ketika orang misalnya, mengalami sebuah kekerasan gitu ya, mengalami sebuah kekerasan, kemudian bagaimana proses dia sampai akhirnya dia menggunakan layanan pendamping untuk korban kekerasan. Nah, itu masuknya ke fenomenologi. Jadi dia menceritakan pengalaman-pengalamannya tentang, sebuah fenomena ya, yang juga syarat dengan atau sangat kental dengan, nuansa-nuansa emosi, hubungan, dan lain sebagainya. Itu namanya fenomenologi. Nah, yang berikutnya, desain yang ketiga adalah grounded theory. Ada orang yang bilang grounded research, ada yang orang bilang grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini, sebentar ya. Nah, kalau grounded theory ini, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian yang konsepnya adalah eksploratif, sangat eksploratif, sehingga saking eksploratifnya, itu biasanya digunakan untuk melihat atau memotret sebuah fenomena-fenomena baru. Nah, di mana, output yang bisa dihasilkan dari sebuah penelitian grounded theory ini atau grounded research ini adalah bisa menghasilkan sebuah teori-teori ataupun konsep konsep teori baru, gitu ya. Jadi grounded theory ini digunakan biasanya untuk satu, untuk fenomena-fenomena yang baru terjadi. Untuk fenomena-fenomena yang baru terjadi, grounded theory ini dianggap, paling relevan. Misalnya belum banyak, apa namanya, literatur-literatur, tapi, fenomena ini memang kayak misalnya kalau orang teliti Covid di awal ya, belum banyak orang meneliti Covid, terus dilihat kepada misalnya apa saja sih gejala-gejalanya, oh hampir sama dengan flu, tetapi apa sih yang membedakan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu bisa digunakan untuk, apa ya, menjangkau ataupun meneliti di awal, itu bisa menggunakan grounded theory, gitu ya. Nah, grounded theory ini juga bisa dilakukan untuk pengembangan sebuah teori-teori yang dianggap mungkin
masih perlu dikembangkan ya, itu bisa dilakukan grounded teori. Nah, kemudian itu grounded teori ya. Yang keempat adalah interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik ini adalah sebuah desain penelitian kualitatif di mana biasanya yang menjadi fokus utama desain ini adalah memotret bagaimana interaksi yang terjadi dalam sebuah komunitas ya dan dalam output dari penelitian ini adalah menerjemahkan ataupun menginterpretasikan sebuah interaksi sosial dari suatu komunitas. Misal ketika kita ingin tahu, apa sih yang membuat misalnya, apa sih namanya itu, Persib dengan Persija nggak akur, gitu, contoh ya. Nah, itu kita kita potretnya dari interaksi simbolik. Apa sih sebetulnya yang menjadi dasar mereka tidak apa, mereka bertentangan atau mereka nggak akur, gitu. Apa sih sebetulnya? Kemudian mempunyai, interaksi seperti apa sih sampai akhirnya mereka, eee apapun yang hal terkait dengan Persib, dikaitkan dengan Persija itu biasanya memicu amarah, memicu emosi gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi, potret atau fokus utama. Bagaimana menginterpretasikan sebuah interaksi yang terjadi dalam komunitas Persib dan komunitas Persija dan, melihatnya kenapa ini menjadi berseteru dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang di sini mau meneliti kenapa sih misalnya ada suku ini be apa namanya ya, tidak tidak berseteru dengan satu suku yang lainnya gitu ya, dilihat dari proses interaksi sosialnya. Nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan interaksi simbolik ya. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan etnometodologi. Etnometodologi ini lebih, sebetulnya gini, etnometodologi ini kadang hampir sama dengan, mmm, etnografi ya. Nah, tetapi dalam etnometodologi ini yang lebih fokusnya adalah melihat sudut pandangnya dari berbagai objek yang diteliti, gitu. Jadi tidak kental dengan kebudayaannya. Hampir kadang secara output ini etnometodologi ini hampir sama dengan etnografi. Tapi kalau etnometodologi lebih dilihat, oh ini dari sudut pandang si ini, kalau ini dilihatnya dari sudut pandang si ini gitu ya. Sehingga unsur kebudayaannya tidak kental. Itu aja pembedanya. Kalau kental dengan unsur kebudayaannya berarti lebih masuknya kepada etnografi gitu ya. Nah, yang berikutnya yang juga sering banyak dilakukan adalah biografi. Nah, biografi ini adalah penelitian yang, ketika kita ingin mengenal lebih dalam mengenai, apa namanya, individu, ya. Misalnya saya suka sama siapa misalnya ya, sama siapa ya, Bapak Ibu? Sama presiden barulah misalnya gitu ya, terus saya ingin mengetahui bagaimana, kehidupan presiden tersebut ya, sosok tersebut, kemudian bagaimana rekam jejak pendidikannya, kehidupannya, orang-orang terdekatnya, komunitasnya seperti apa saja yang pernah beliau ikuti dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam penelitian biografi, ya. Bapak Ibu juga pasti sudah tahulah, biografi kan sering sekali ya, banyak penelitian biografi, misalnya kita mau cerita tentang dulu kalau nggak salah Pak SBY pernah bikin ya tentang biografi beliau gitu kan. Ada satu orang yang menjadi apa, peneliti utamanya kan. Nah itu namanya biografi, gitu ya. Nah
Kemudian yang berikutnya lagi adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini lebih fokus kepada satu permasalahan tertentu yang terjadi. Misalnya ketika kita pengen melihat, eee, kasus apa ya, misalnya ada fenomena kasus ini, polio yang waktu itu di wilayah di Jawa Tengah apa Jawa Timur waktu itu ya, ada satu kampung yang terkena polio misalnya gitu ya. Nah itu bisa masuk ke dalam studi kasus. Tapi yang dilihat lebih bukan kepada besaran permasalahannya, kalau besaran permasalahan kan pakai kuantitatif ya. Tapi di sini bagaimana, eee, apa, memperlihatkan peristiwa yang terjadi itu, ya kronologisnya, kemudian aktivitasnya apa saja yang membuat hal itu terjadi, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada ciri khas dari studi kasus ini. Biasanya itu, sangat sangat apa ya, sangat lekat atau sangat jelas waktu dan tempatnya. Ya, jadi misalnya di satu desa tertentu ya, yang terjadi dalam kurun waktu sekian sampai sekian. Nah, itu biasanya ada kekhasan dari studi kasus itu, ada statement waktu dan tempat yang tegas, gitu ya. Jadi kalau studi kasus ini, eee biasanya lebih kepada satu peristiwa atau fenomena yang terjadi yang mungkin saat itu kayak waktu itu ya, misalnya kasus polio di satu desa tertentu, nah itu dibahas seperti apa sih keadaannya, bisa hampir satu desa misalnya berapa kasus polio, kemudian mereka punya cara hidup yang seperti apa sih sampai bisa menyebabkan, banyaknya kasus polio di desa tersebut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu contoh penelitian studi kasus, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk desain penelitian? Silakan. Kita masih ada etnografi dan saya juga akan memperlihatkan, ini ya. Oh ya, Tanya Bu, silakan. izin Bu. Silahkan Bapak Zuliadi ya, silakan Ya, Bapak. Bu. Dari mana Bapak? Dari Jambi Bu. Oke siap, kayaknya grup Jambi agak banyak nih ini ya di angkatan ini. Silakan Bapak. Ada 20 orang Bu. Jadi Banyak saya sekali ya. itu Bu Ya, gimana? ingin meneliti bagaimana mengevaluasi rekam medis elektronik di rumah sakit kami Bu. Oke. Jadi kalau saya melihat desain penelitian yang Ibu ungkapkan tadi itu, kemana yang bagusnya saya tuh kalau memang mengevaluasi Bu. Oke. Evaluasi pelaksanaan rekam medik elektronik karena itu masih perjalanannya belum sempurna gitu. Oke oke, siap. Saya langsung jawab ya, Pak Zuliadi. Bapak bisa arahkan mungkin ke studi kasus, ya, karena kan melihat evaluasi nanti saya akan contohkan Pak Zuliadi, contoh, evaluasi saya ambil dari tesis kakak tingkatnya, ya. Ya. Jadi kita langsung bisa lihat, apa, implementasi ya dari desain ini. Tapi untuk desainnya Bapak bisa arahkan ke studi kasus. Oke? Nanti Pak Zuliadi, jawabannya akan saya lebih jelaskan nanti dengan kasus, apa namanya, contoh tesis ya. Iya, siap Bu. Oke. Baik, kita lanjut dulu biar kita bisa langsung ke contoh tesis. Nah, ini adalah, bagaimana merancang penelitian secara kualitatif, tetapi pada dasarnya konsep utamanya sama ya. Kita tetap harus bisa menemukan dulu, research, gap-nya apa sih, permasalahannya apa sih gitu, sehingga, bisa mengeluarkan topik apa yang layak untuk diteliti gitu dari research gap tersebut. Nah, kemudian juga tetap harus ada literatur, harus ada kajian kajian, analisa situasinya, kemudian kajian pakar ya, kemudian juga bisa dikaitkan dengan, minat atau bidang profesionalismenya, dan juga bisa dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan dan pastinya ada akademisi ya. Nah, kemudian fokus dari kualitatif ini yang pasti seperti yang sudah dijelaskan, memang tujuan penelitiannya adalah bukan ingin melihat besaran, bukan ingin melihat hubungan, bukan ingin melihat, apa namanya,
korelasi dan lain sebagainya itu ya, tapi lebih kepada ingin melihat kedalaman informasi dan melihat kompleksitas dari, fenomena yang terjadi, gitu ya. Jadi kalau ingin lihat besaran ya nggak usah pakai kualitatif, pakai kuantitatif aja sudah selesai. Besarannya berapa, hubungannya bagaimana gitu ya. Tetapi kalau kualitatif ini fokusnya memang lebih kepada sesuatu yang kompleks yang nggak bisa diukur, yang inti, yang apa, yang, output akhirnya adalah lebih kepada kedalaman informasi, ya. Nah, kemudian juga, Bapak Ibu, nanti memang kalau yang kelas Adinkes ini kan memang diarahkannya, kepada dikeluarkannya rekomendasi ya. Rekomendasi apa sih yang, bisa diberikan oleh Bapak Ibu dari, pengamatan ataupun analisa, penelitian yang sudah dilakukan gitu. Jadi, bukan lagi hanya memperlihatkan, "Oh ini ada hubungan, oh ini tidak ada hubungan," bukan lagi seperti itu ya. Yang diminta atau yang dituntut output-nya dari Bapak Ibu yang ada di kelas Adinkes ini bisa mengevaluasi sebuah program, sebuah kebijakan, dan bisa memberikan rekomendasi. Oke, kurangnya di sini, oke yang belum berjalan ini, terus rekomendasinya apa? Gitu ya. Jadi, mmm, output-nya itu bukan hanya memotret ini sudah dilakukan, itu sebelum dilakukan, ini masih jelek, ini masih kurang, tapi Bapak Ibu juga bisa memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi apa yang aplikatif yang bisa dilakukan. Baik dari aspek, apa namanya, analisa kebijakannya, baik dari aspek teknisnya, gitu ya. Nah, kalau latar belakang masalah, kembali lagi ke sini, kalau latar belakang masalah sebetulnya sama aja, kualitatif dengan kuantitatif ya. Harus ada mengapa sih hal itu urgent, hal itu menarik, kenapa diangkat menjadi topik penelitian, itu sama kan konsepnya antara kuanti dengan kuali ya. Hanya saja yang membedakan tadi output akhirnya. Kalau di kuantitatif mungkin hanya pengen lihat besaran, hubungan, perbedaan, prediksi gitu ya kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif ujung akhirnya adalah bisa membuat sebuah teori baru yang tadi dengan ground di teori tadi, atau misalnya bisa melihat pemetaan. Jadi apa saja sih, kan dilihatnya kompleksitas ya. Oh ternyata yang membuat misalnya Mmm, kasus stunting di satu wilayah ini, kalau secara besaran kan penyebabnya ini. Nah, tapi sebetulnya yang paling dasar itu apa sih? Nah, itu cuman bisa dilakukan dengan kualitatif, gitu. Kalau cuma ngelihat, oh karena hygiene sekian persen, karena, pola makan yang salah sekian persen, dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau ditanya, apa sih yang menjadi dasarnya dari semua kejadian itu? Misalnya ya, nah itu bisa dilakukan dengan kedalaman informasi dengan kualitatif. Nah ini sama ya, alasan melakukan penelitian kualitatif, sama ini. Nah, ini mungkin ada contoh ya, yang bisa nanti Bapak Ibu pelajari, contoh dari kualitatif ya, tujuan penelitiannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, sekarang itu nanti ada jawabannya juga ya dari contoh tadi. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan mana ya? Oh, iya. Pak Bapak siapa tadi ya? Oh, Pak Zuliadi ya. Pak Zuliadi mau mencoba untuk mengevaluasi ya. Jadi ada satu, contoh nih, tesis di mana mahasiswa saya ini mau melakukan evaluasi terkait dengan implementasi kebijakan KRIS ya, KRIS JKN ya di 2023. Nah, pada beberapa rumah sakit yang memang adalah rumah sakit contohan atau rumah sakit pilot project ya, yang waktu itu dijadikan, rumah sakit percontohan untuk pengimplementasian KRIS. Jadi ada berapa wilayah, tapi kami waktu itu membatasi hanya di wilayah Jawa Barat dan, DKI kalau nggak salah ya, saya lupa rumah sakitnya. Kalau tidak salah itu ada 3 rumah sakit, ya. Apa Jawa Barat semua ya? Nanti kita lihat ya, kalau nggak salah sih Jawa Barat atau DKI lah, hanya 3 rumah sakit. Nah,
Ini hampir sama mungkin dengan yang Pak Zuliadi tadi maksud ya. Jadi melakukan evaluasi terkait implementasi. Nah, implementasinya tentang implementasi apa, itu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun analisa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat ke sini dulu mungkin ya, ke kerangka konsep. Nah, sebelum kita masuk ke kerangka teori, ya, pastinya kan harus ada dasar ya. Apa sih teori-teori yang membahas tentang evaluasi dari sebuah implementasi? Banyak, tapi saya menggunakan CIPP yang menurut Daniel Staff ya. Jadi dalam CIPP ini model evaluasi CIPP ini yang akan kita lihat adalah input proses output, intinya itu ya. Tapi juga dilihat ada konteks. Konteks ini melihat kebijakan yang mendasari dari implementasi kegiatan tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan CIPP juga, tapi silahkan kalau Bapak Ibu ada teori-teori lain yang mungkin lebih lengkap, bisa juga menggunakan itu ya. Tapi kalau saya lebih suka CIPP selain simple, tapi isinya lumayan lengkap lah. Nanti kan tinggal di tinggal diuraikan sesuai dengan yang kita butuhkan, misalnya di aspek input. Aspek input kan komponennya biasanya 5M ya. Man, money, material, method, machine gitu kan. Bisa pakai itu gitu. Terus kalau di kalau di proses kan ya terkait dengan misalnya proses pelaksanaan, kemudian sistem informasi yang digunakannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian produk akhirnya seperti apa? Nah, apakah tercapai tidak, sesuai cakupan tidak, dan lain sebagainya. Oh, kalau ternyata belum sesuai cakupan, oh ternyata bor rumah sakitnya turun. Oh, ternyata, nah ini produknya. Ini yang akan menjadi oh ternyata evaluasi atau implementasi dari kebijakan tersebut di produk akhirnya itu belum mencapai target gitu. Misalnya stunting masih tinggi, terus kalau terkait kris ini tadi misalnya ya, oh bornya ternyata kalau sesudah pakai kris bornya rendah, oh ternyata sesudah pakai kris, income generating-nya turun gitu ya. Nah ini masuk di produk. Nah, tapi saya menyarankan kalau mau evaluasi, mengevaluasi sebuah implementasi dari kegiatan, itu pakai 2 teori, tidak hanya menggunakan CIPP. Bapak Ibu bisa juga melihat implementasi dari kebijakan itu dipotret dari teorinya Edward Third, ya, Edward Third, gitu ya. Nah, di Edward Third ini juga hampir sama sebetulnya ya, ada sumber daya. Nah, ini kan sama nih nanti ber beririsan lah dengan input yang di sini ya. Nah, kemudian juga tapi ada komunikasi. Nah, di komunikasi ini terkadang tidak terpotret nih. Komunikasi ini kan nanti masuknya bisa dalam proses ya. Bagaimana misalnya mengkomunikasikan sebuah kebijakan pusat ke daerah dan lain sebagainya, itu contoh ya. Nah, bisa seperti ini Pak Zuliadi, kalau mau menggunakan teorinya CIPP dan Edward Third. Ini desainnya studi kasus, Ya, Bu. gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu pasti dong pengen tahu gimana sih hasilnya, kerangka konsepnya dulu. Kerangka konsepnya sederhana ini aja. Ya, policy brief-nya ini kan rekomendasi yang dihasilkan, di mana nanti policy brief yang dihasilkan dari rekomendasi ini harapannya bisa memperbaiki di aspek ini, entah di aspek input, entah di aspek proses, atau di aspek produknya. Di mana kalau aspek input dan prosesnya diperbaiki, otomatis produknya juga akan ada perubahan, gitu. Ya, atau mungkin rekomendasi ini lebih bagus lagi secara advokasi bisa mempengaruhi perubahan kebijakan, gitu ya, Pak Zuliadi. Jadi Ya. ini dari 2 kerangka teori yang digunakan bisa dibuat kerangka berpikir yang sederhana seperti ini, nggak usah yang rumit-rumit kerangka berpikir mah ya. Nah, nanti tinggal hasilnya disesuaikan secara konteksnya gimana sih, kebijakannya yang terjadi gimana. Misalnya dalam aspek kebijakan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, ya, apakah sudah
mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada. Kemudian dari aspek inputnya bagaimana, 5M-nya ya, perencanaan, di aspek proses gimana, di perencanaannya gimana, pelaksanaan monefnya gimana. Kan katanya, kemarin kan saya ikut acara yang Adinkes tuh ya, yang di Jogja ya. Bapak Ibu siapa yang ikut acara Adinkes yang di Jogja? Kayaknya nggak terlalu banyak yang datang kalau waktu di Palembang memang banyak itu ya, yang bulan kemarin tuh lebih banyak kayaknya. Yang dari Jambi banyak tuh Pak Zul, Iya, waktu di kawan saya Palembang. Erwin, Bu, Pak di Palembang. Andri. Saya, Bu, berangkat ke Palembang. Oh ketemu, tapi nggak ketemu ya Bu ya? Bu Iya, saya duduk di Suniati? situ, Bu. Oh, iya nah Sama kalau Pak Subuh kemarin yang ketemu, Bu. sama Pak Subuh ya? Pak Subuh, Pak Kodrat. Oh Pak Kodrat ketemu. Nah kalau Iya. kemarin di mana tuh, di Jogja ya, eee, kan salah satu narasumbernya adalah, dari Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, diwakili oleh Bapak Bima Arya. Nah, di situ disampaikan memang kelemahan, dari, yang ada sistem di Indonesia ini adalah sering membuat perencanaan dan program baru, tapi sangat lemah dengan monitoring evaluasinya, gitu ya. Nah, ini pun terjadi di penelitian ini. Salah satu poin yang harus diberikan, perbaikan adalah aspek monitoring evaluasi. Memang belum belum apa ya, belum maksimal lah sehingga otomatis, ke kan belum maksimal juga, gitu ya. Bikin perencanaan, pelaksanaan segala macam tapi tidak pernah atau sangat minim, bukan tidak pernah, sangat minim monefnya, gitu ya. Jadi sehingga nanti dibikin di rekomendasinya itu apa sih? Ketika kita udah tahu kan kelemahan dari masing-masing poin yang ada di sini, itulah yang dimasukkan ke dalam rekomendasi kebijakan. Dan rekomendasi kebijakan jangan menggunakan kalimat yang cuma normatif ya, tapi harus teknis sehingga bisa diadop. Gitu Pak Zuliadi ya, Ya, mudah-mudahan Bu. sudah lebih terang benderang. Kalaupun mau lihat hasilnya seperti ini, sebentar. Hasilnya Ibu ini termasuk yang menurut saya bagus. Karena sistematis, bacanya enak. Mana ya? Ini yang mencoret, ada coretan ini. Nih, Ibu ini bisa gini, kualitatif itu kan pernah saya bilang ya, kualitatif itu yang susah tuh sebetulnya dari hasil ke sana. Kalau dari awal ke proposal mah nggak susah, malah bisa lebih cepat dari kuantitatif. Nah, yang kelebihan dari tesisnya Ibu ini adalah, Ibu ini bisa representatif mendeskripsikan. Jadi sama kita tuh kalau kita yang mungkin belum terlalu paham dengan kris gitu ya, itu bisa bisa tergambar, oh seperti apa sih gambaran kamar dengan versinya kelas standar itu gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, selain ada kata-kata seperti ini ya, si ibu ini juga bisa merepresentasikan secara deskriptif gitu ya. Nah kemudian ini, dia menyebutkan, "Oh ini di rumah sakit S kayak begini, oke. Kalau di rumah sakit A seperti ini, oke." Gitu ya. Jadi mulailah dari deskriptifnya dulu, baru sampai ke, eee, sebentar ya Nak, sebentar ya Nak, sebentar ya Pak, ini anak saya, sebentar ya. Oke. Nah, jadi selain mendeskripsikan tadi ya, bentuk dan lain sebagainya, ini sekaligus menjawab. Misalnya dia lagi membahas tentang apa nih? Ini membahas tentang konteks nih berarti ya, sama input nih ya, kebijakannya, aspek pendanaan, ya kan? Kan 5M tadi kan
main money material method kan, itu satu-satu diuraikan masing-masing rumah sakit. Gitu. Sehingga orang yang baca disertasi, orang yang baca tesisnya si ibu ini tuh akan menjadi lebih paham dengan kris, gitu. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak bisa saya berikan karena ini, milik mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa kalau pas main ke sini scientific meeting, bisa ke perpustakaan untuk lihat ya, Ya, Bu. gitu. Ya, baik, Bu. Nah, di ujung nih, di ujung dari setiap dari setiap option misalnya kita lagi bahas pendanaan, dia kasih keterangan karena memang saya minta, "Ibu, orang baca sebanyak itu, orang akan bingung intisarinya apa." Akhirnya dia bikin resume dari keseluruhan misalnya pendanaan, pendapatan, ya. Ada perubahan pendapatan, terjadi kenaikan setelah melaksanakan implementasi KRIS, gitu ya, sampai 20-31%. Gitu, ya. Dan ini masing-masing rumah sakit dia deskripsikan. Oke. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Jadi lebih jelas atau lebih pusing? Lebih pusing tapi jelas. Ya, sebetulnya itu mah, nanti berjalan ya, yang penting Bapak Ibu, mencari dulu sekarang apa sih yang mau diteliti, urgensinya, seperti apa, sampai itu dinyatakan urgent atau layak untuk diteliti, gitu kan, ya. Nah, kemudian mulai deh mencari, tadi teori-teori yang mendukung. Gitu. Bapak Ibu masih banyak sekali kok explore-explore, bisa mengeksplor teori-teori terkait dengan evaluasi kebijakan. Ya, sangat banyak. Cuman kenapa saya suka CIPP, simple aja, nggak rumit gitu. Kan ketika saya harus menjelaskan ke mahasiswa pun, kalau rumit nanti mahasiswanya puyeng kan, gitu. Jadi kenapa saya suka CIPP supaya juga, simple tapi komponen yang bisa dimasukkan ke dalam, bagian dari yang ditelitinya bisa cukup banyak gitu, ya. Baik. Nah, sebelum berakhir sudah jam segini ya, sebelum berakhir saya mau share sedikit aja, sedikit biar Bapak Ibu minimal nanti bisa mencari, ide-ide penelitian ataupun tahulah dengan kebaruan-kebaruan. Oke, yang tadi saya sampaikan. Netnografi itu apa sih ya? Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, etnografi itu sebetulnya etnografi, tetapi penelitiannya bisa diambil dari secara daring, ya. Jadi Bapak Ibu pengen nih misalnya lihat, apa sih perilaku perilaku terkait dengan, remaja ya. Remaja kan saat ini tuh kalau Gen Z itu sangat 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 FOMO ya, apa-apa ikut-ikutannya cepet lah gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu pengen neliti tentang itu. Nah, ini dianggap salah satu metode penelitian yang minim dengan biaya, karena yang harus dia lakukan hanya mengambil data dari online atau daring, ya. Bisa dari media sosial, bisa dari LinkedIn ID, bisa dari mana lagi, YouTube, gitu ya. Nah, ini etnografi ini, intinya hampir sama dengan etnografi, tetapi yang membedakan ini, daring, diperoleh datanya itu secara daring. Sehingga, Bapak Ibu sebagai peneliti tidak harus turun lapangan untuk mengambil, secara primer, Bapak Ibu tinggal duduk depan laptop, Bapak Ibu cari sebanyak-banyaknya informasi tentang apa hal yang mau diteliti. Gitu ya, yang diobservasinya adalah seperti komentar ya, kemudian, misalnya unggahan-unggahan IG ataupun Facebook atau apalagi misalnya Threads atau apa tuh Twitter. Twitter sekarang diganti ya, jadi apa sih namanya? Saya lupa. Twitter tuh diganti namanya jadi apa? Saya lupa lah. Jadi Nah, X. iya X ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengambil datanya dari secara online. Itu namanya penelitian etnografi. Gitu ya, nanti saya kasih, tenang, nanti saya kasih Bapak Ibu bisa belajar. Ya. Oke, cukup materinya.
Terima kasih. Ada pertanyaan? Satu Bu pertanyaan Astrid, lagi aja ya. Bu Astrid izin mau tanya. Silakan Bu Iya, Novita. Vita sama maaf. kayak saya namanya. Bu, boleh lihat nggak hasil tadi tesis tadi polisi briefnya apa ya dapatnya ya hasil yang dia dapatkannya? Policy briefnya. Bentar ya. Ya, police briefnya itu wajib ya Bu ya di itunya dijadikan harus ada ya dalam tesis untuk S2. Sudah terlihat Bu. Sudah Bu, Nih rekomendasinya. bisa di kalau ini berarti nanti ada hitungan statistiknya juga ya Bu ya kalau untuk Enggak. oh tidak ada Policy ya. brief kan karena ini dasarnya adalah penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitiannya kuantitatif bisa Ibu di depan nih. Di pas hasil ini nih, di sini nih, pakai berapa besaran dan lain sebagainya, baru masuk deh ke rekomendasi gitu. Mhm. Kalau ini karena Karena kuantitatif, karena kualitatif, kualitatif, kualitas, maka dia tidak diperlukan dimasukkan hasil daripada ininya ya Bu, hasil dari Ini dia penelitian. masukkan nih gap-nya, gap implementasi kris hasil penelitian ini masukkan. Hmm. Oke, terima kasih Bu. Ya, maaf saya ditodong Prof tadi tentang desain, saya lupa lagi. Oke, jadi gitu ya Bu siapa tadi yang bertanya, Bu Novita ya? Ya Bu. Nah ini hasilnya nih, ini hasilnya. Ini hasilnya, hasil penelitiannya dirangkum. Memang sih ini tidak terlalu menarik ya. Kalau si brief kan biasanya gambar-gambarnya menarik ya, tapi it's okay lah. Yang penting kan secara isi dan hasil yang sudah diperoleh sudah cukup baik gitu. Itu ya. Ya Bu, makasih Bu. Bu izin saya boleh bertanya Bu? Satu lagi ya. Ya, Bu. Silakan satu Ya. lagi. Pak Semi ya. Pak Ya, Semi Bu. dari mana? Dari Kota Ambon Bu. Oh, dari Ambon. Oh, jauh ya. Silakan Bapak. Ya Bu, terima kasih. Mungkin saya cuma ingin bertanya, kira-kira kalau untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan atau implementasi dari sebuah program itu, berapa lama sebaiknya dilakukan evaluasi Bu? Terima Oke. kasih. Yang pertama, evaluasi itu kayak tadi Kris. Kris itu saya tanya ke ibunya karena ibu yang Bu Krisnanya ini kebetulan orang Kemenkes. Bu Krisna ini sudah diimplementasikan berapa lama? Kalau kurang dari 1 tahun, belum layak untuk dimonef atau dievaluasi. Jadi minimal kegiatan atau implementasi kebijakan itu sudah dilaksanakan minimal 1 tahun. Halo, Itu selamat yang malam. pertama. Ya, sore, Kak. Bapak ini semua tanya ini. Ibu Kartika, mohon maaf bisa di-mute. Oke. Nah, itu yang pertama ya, Pak Semi. Jadi implementasinya minimal 1 tahun. Yang kedua, kalau ingin dilihat ya tadi step-nya itu mulai dari mengevaluasi 5M yang terkait di input ya. Kemudian dilihat prosesnya. Kalau prosesnya berapa lama ya itu disesuaikan dengan implementasi tersebut. Karena kan yang ideal itu sebetulnya semua kegiatan implementasi kebijakan sebetulnya kan harus dievaluasi per 2 tahun. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu sudah dilaksanakan 4 tahun ya lebih bagus dong. Berarti artinya lebih akan dapat gambaran yang lebih fix ya gitu dibandingkan yang memang baru dilakukan 1 tahun.
gitu. Jadi kalau untuk rentang waktu atau tenggat waktu sebetulnya tidak ada aturan, yang penting, implementasi tersebut minimal sudah dilaksanakan selama 1 tahun, jangan kurang. Gitu. Ibu, terima Itu mungkin kasih. Pak Semi ada lagi? Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, eh, cukup dulu untuk hari ini ya. Untuk sesi berikutnya saya coba lihat ya, apakah saya nanti diskusi dengan Pak Adi. Sebetulnya kalau kuantitatif beliau akan lebih banyak experience-nya lah gitu ya. Jadi makanya saya mungkin akan milihnya mixed method, tapi nanti saya diskusi dulu sama beliau kalau memang saya yang nanti harus kasih untuk kuantitatif, mungkin nanti akan saya gabung dengan mixed method. Walaupun itu agak banyak sih nanti meringkasnya ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Nanti yang etnografi saya kasih ya. Nanti kalau saya dapat ilmu-ilmu lagi dari pelatihan-pelatihan, saya share ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga update ilmu-ilmunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Jangan lupa sore. materi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi materinya Waalaikumsalam. Terima kasih. Absensinya juga, Bu. Presensinya Bu. Oh ya, saya kasih ke Bu Junelia ya. Si Iya, pen ya kan? Ya. Terima kasih. Terus minggu kemarin juga belum, Ibu. Materinya Bu. Aku minta materinya, Bu. Yang minggu lalu juga belum. Materi minggu lalu sudah ada. Ada yang dikasih. Ya, tolong kasih lintas angkatan Bu. Saya sudah bagi di grup. Teman-teman angkatan 4, tolong yang belum memesan kaos segera memesan ya. Ditunggu secepatnya. Maksimal hari Minggu tanggal 10. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua. Ya, Bu Ketua. Kaos buat apa Ketua angkatan 4? Kita pakai kaos emang? Ya Bu, kemarin kesepakatan dari kita teman-teman di grup mau pakai